Perkenalkan, nama saya Reksa Mandala Jaya Pamungkas dengan NIM 24110079. Saya dari kelas F, kan mengerjakan tugas bagaimana cara membuat website learning management system untuk mahasiswa. Nah, pada kasus kali ini kita akan membuat layanan atau strategi layanan, servis strategi istilahnya. Nah, pertama-tama itu kita mesti tahu dulu bagaimana ini sistemnya, bagaimana strukturnya. Kita kan mau bikin LMS, berarti kita ada beberapa fitur yang harus ada, seperti misalkan kursus, kelas, terus kemudian ada absen, nilai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ada role utama minimal ada 3, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Jadi admin itu yang mengelola fakultas, prodi, semester, mengelola user. Terus ada dosen. Kalau dosen itu buat mata kuliah, upload materi, buat tugas kuis, menilai mahasiswa. Terus ada role mahasiswa, yaitu buat akses mata kuliah, kerjakan tugas, terus melihat nilai progres. Ada juga yang namanya content service. Content service itu adalah layanan konten, contohnya jadi kayak modul terus pertemuan, materi PDF, video, file, dan lain-lain media yang bertujuan untuk pendidikan. Terus strukturnya biasanya ada kelas, pertemuan, dan materi. Terus ada assignment dan assessment service, misalkan tugas, deadline, submission, penilaian. Itu bekerja di back end. Assignment itu jadi adalah sebuah struktur data yang ada di pemrograman web yang dijalankan oleh CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi fungsinya itu untuk membuat, membaca, menulis, dan menghapus. Jadi dia juga nge-record kan, read. Jadi dia juga bisa tahu deadline, terus dia juga bisa menerima data gitu. Makanya pakai CRUD. Terus ada grade, progress service seperti nilai per tugas, nilai akhir, dan status lulus. Alur layanannya itu bisa pakai strategi end to end flow. Ini paling penting juga sih, krusial soalnya. Misalkan jadi algoritmanya begini. Begitu kita, ini gambaran aja ya, mirip-mirip kayak LMS. Kita login itu kan ada banyak fitur tuh di sana. Kita bisa bikin akun atau lupa kata sandi. Terus nanti pas udah login itu masuk dashboard, untuk dashboard. Pas udah masuk dashboard kan ada kelas yang diambil apa gitu. Terus ada materi pertemuan, terus tugas dan nilai dan sebagainya. Yang penting sedikit aja dulu, soalnya yang namanya programmer itu kan dia itu mengembangkan, developer itu mengembangkan. Nah, gak bisa rusuh lah kalau mengembangkan suatu aplikasi atau software itu gak bisa diburu-buru. Haste make a waste. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu, kalau buru-buru bakal ada yang tertinggal, ada yang terbuang secara sia-sia gitu. Kalau buru-buru nantinya bakal berantakan strukturnya juga gitu. Dari sisi dosen juga kan ada kelas yang diampu, upload materi, terus ada buat tugas buat mahasiswanya, terus ngasih nilai kan. Jadi kalau alurnya jelas juga, LMS itu terasa pintar dan friendly user gitu. User juga gak bingung harus mencet apa kalau ada interface-nya jelas mah gitu. Gitulah. Kita juga mesti paham lah gitu apa yang dirasain oleh si user dari. Terus kalau ada usulan juga ini buat LMS, kalau misalkan ada
tugas yang nggak perlu dikumpulkan, kalau bisa ditambahkan fitur tandai tugas sebagai sudah selesai. Jadi nggak numpuk di home-nya. Jadinya saya ngira kalau itu tugas belum beres, padahal mah itu tugas contohnya itu kalau lagi di pelajaran statistika ada 2 sesi, terus dosen itu upload tugas di LMS ya. Karena waktunya tidak cukup dibagi jadi 2 sesi. Nah, saya ke bagian sesi 2 nih, otomatis kan nggak dikumpulkan tuh tugas. Soalnya bukan bagian sesi 1, tapi sesi 2. Alhasil apa? Numpuk di LMS itu. Tugas ditutup, tugas ditutup, tugas ditutup. Nah, kalau ditambahkan fitur tandai sudah sebagai sudah selesai kan enak. Jadi nggak terlalu gimana ya? Nggak berantakan banget lah. Tuh. Lebih fleksibel gitu. Nggak ganggu juga sih, jadi nggak, kadang suka kepikiran, waduh ini tugas apa loh, kok belum beres. Jadi ya itu sih dari saya bagaimana strategi bikin LMS, kurang lebih hampir sama kayak LMS yang dibikin Pak Afik gitu. Tapi ya itu gaya masing-masing ya, CSS juga bisa berubah kalau developer bedanya. Terus juga ada banyak yang harus dikembangkan, sistemnya juga harus bisa kuat, servernya juga harus bisa bekerja 24 jam, melayani banyak user, banyak handphone gitu. Ya, sekianlah dari Reksa Mandala Jaya Pamungkas. Mohon maaf kalau ada kekurangan saat menjelaskan. Terus tetap semangat apapun yang terjadi di hari kemarin. Bukan berarti kita sama di hari yang sekarang. Mungkin karena setiap hari itu beda-beda. Bisa sial, bisa buruk, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Ya sekianlah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.